Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang cara pemesanan obat bebas terbatas, dan obat keras. Pengadaan obat dan bahan obat di apotek dilakukan melalui surat pesanan kepada industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Pemesanan obat itu dipesan dari PBF menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab apotek. Pada video kali ini kita akan membahas surat pesanan obat bebas terbatas, dan obat keras. Obat bebas dilambangkan dengan logo hijau. Biasanya obat bebas ini merupakan obat yang terdapat di counter ketika kita memasuki apotek. Obat bebas terbatas dilambangkan dengan logo bulat dengan lingkaran hitam yang berisi warna biru. Obat bebas terbatas ini biasa disertai dengan peringatan pada kemasannya. Obat keras itu biasanya dilambangkan dengan logo bulat berwarna merah dengan tulisan K berwarna hitam di dalamnya. Obat keras ini merupakan obat yang hanya dapat ditebus dengan resep dokter. Obat dapat dipesan dengan dua cara, ya. Yang pertama dengan sistem elektronik dan yang kedua melalui cara manual. Untuk surat pemesanan dengan sistem elektronik itu harus dapat dijamin bahwa surat pesanan itu dibuat oleh apoteker atau TTK penanggung jawab. Dalam surat pesanan ini terdapat nama, alamat lengkap, dan stempel apotek. Dalam surat pesanan ini juga harus dicantumkan nama dan alamat lengkap PBF. Lalu dicantumkan nama, bentuk, kekuatan sediaan, dan jumlah obat yang dipesan. Dan juga ada nomor urut pesanan, kota, dan tanggal. Surat pesanan sistem elektronik ini harus dapat ditelusuri minimal dalam 5 tahun. Surat pesanan ini harus dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Surat pesanan sistem elektronik ini harus tersedia sistem backup data secara elektronik dan mudah dievaluasi dan dapat ditarik datanya di kemudian hari. Surat pesanan ini harus dipastikan diterima oleh pemasok. Surat pesanan yang kedua dapat dibuat secara manual. Secara manual ini harus dibuat minimal 2 rangkap asli, 1 rangkap untuk PBF dan 1 untuk sebagai arsip di apotek tersebut. Surat pesanan ini ditandatangani oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian penanggung jawab apotek dan disertai nama jelas dan nomor izin prakteknya. Di surat pesanan ini juga harus dicantumkan nama, alamat lengkap, dan stempel apotek, juga nama dan alamat lengkap PBF. Surat pesanan ini nanti berisi nama, bentuk, kekuatan sediaan, dan jumlah obat yang dipesan. Di bawahnya nanti akan ada nomor urut pesanan, kota, dan tanggal tempat penulisannya. Surat pesanan manual ini harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Berikutnya kita akan coba menjelaskan tentang alur pemesanan obat. Yang pertama itu kita perlu melakukan pengecekan stok di apotek. Jadi apa stok obat yang dirasa kurang maka harus kita pesan. Kemudian setelah dicek stoknya maka kita buat surat pesanan sesuai dengan stok apa yang kurang di apotek tersebut. Untuk secara manual maka surat pesanan ini dibuat 2 rangkap. Setelah surat pesanan dibuat maka ketika salesman PBF datang ke apotek maka diserahkan surat pesanan yang telah dibuat tersebut. Nanti setelah surat pesanan diterima oleh PBF maka PBF akan mengolah surat pesanan tersebut dan setelah tersedia akan dikirim apa barang-barang yang kita pesan tersebut ke apotek. Setelah barang tersebut diterima di apotek maka barang tersebut harus diterima oleh apoteker penanggung jawab apotek. Nanti ketika diperiksa maka apoteker itu akan mengecek apakah sesuai barang yang diterima dengan barang yang kita pesan. Bisa dicek jumlahnya dan kondisi barangnya. Berikut ini dapat dilihat contoh belangko surat pesanan obat bebas terbatas, dan obat keras. Nanti
surat pesanan ini akan disimpan oleh apotek sebagai arsip dan disimpan sekurangnya 5 tahun di apotek tersebut. Sekian dari saya, semoga dapat dimengerti.